Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat dalam membuat video yang bermanfaat. Nyalakan juga loncengnya ya. Baik teman-teman semua, pada materi ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, dan mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, atau geometris pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga dan bagian bangunan, misalnya kursi, lemari, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau melukis, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar, kemudian diberi warna. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir atau melukis atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Ada 4 jenis pahat. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku. Pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilak. Pahat ini berbentuk lurus. Pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, pahat kol. Mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan oleh pahat kuku. Kemudian yang terakhir, pahat miring atau pahat pengot. Mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Fungsinya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan.
Jenis pemukul. Jenis pemukul di bawah ini merupakan alat bantu ukir. Ada 3 jenis. Yang pertama palu besi, kemudian palu kayu, dan batu. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah tahapan dari melukis ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. 2. Menyiapkan bahan kayu. Bahan kayu ini salah satu contohnya adalah talenan. Yang ketiga, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Kemudian, rancangan gambar yang sudah dibuat dipindahkan pada permukaan kayu. 5. Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Yang terakhir, memberikan lapisan varnish atau cat transparan pada permukaan kayu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang materi menerapkan ragam hias pada bahan kayu? Untuk video kali ini, kita cukupkan sekian ya. Minggu depan, kita akan mencoba mempraktikkan melukis ragam hias pada bahan kayu. Baik teman-teman semua, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, klik share untuk membagikan kepada lebih banyak orang. Dan tentunya, klik subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat. Subscribe itu gratis loh teman-teman. Terima kasih. Salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.